Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar di masa COVID-19. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan rangkuman materi UTS Pendidikan Agama Islam yang insya Allah UTS akan kita laksanakan minggu depan ya. Oleh karena itu Ibu hanya ingin sekedar mereview saja materi yang sudah kita bahas sebelumnya secara singkat. Yang pertama yakni materi tentang mari belajar surah Al-Falaq. Insya Allah kalian semua sudah hafal ya dengan bunyi surat Al-Falaq. Mari kita baca bersama-sama. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Jadi dalam Quran surat Al-Falaq ini terdiri dari berapa ayat anak-anak? 5 ayat. Surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu mengapa disebut dengan surat Makiyah. Sedangkan surat yang diturunkan di kota Madinah disebut Madaniyah. Al-Falaq itu sendiri artinya adalah waktu subuh. Nah, Quran surat Al-Falaq ini merupakan urutan surat yang ke-113. Di dalam surat Al-Falaq ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memohon perlindungan diri dari segala kejahatan, baik kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kejahatan tukang sihir ya dalam ayat keempat itu, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki bila ia mendengki. Dengki, iri itu artinya apa sih? Jadi tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat Allah, sedangkan dengki adalah keinginan untuk merusak atau mengambil nikmat orang lain agar berpindah kepada dirinya. Nabi Muhammad ini bersabda, jauhilah olehmu hasud, iri dan dengki, karena sesungguhnya hasud itu bisa merusak kebaikan bagaikan api yang memakan kayu bakar. Next, singkat saja ya anak-anak. Jadi kita mempelajari yang selanjutnya yakni mempelajari hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif atau alif lam itu ada 2. Yang pertama yakni idhar qamariyah. Itu apabila ada lam ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu apa saja sih? Alif, ba, terus jim, ha, kho, ain, fa, kaf, qof itu ya. Maka harus dibaca qamariyah atau idhar qamariyah, dibaca jelas. Contoh, al-khobaru, contoh gini ya, al-khobaru. Bentar ya, jadi al-khobaru di sini
Nah, ini ada alif lam bertemu dengan ba. Nih, dibaca jelas atau idhar qamariyah. Berbeda dengan idgham samsiyah. Kalau idgham samsiyah itu apabila ada lam takrif alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu apa saja sih? Sudah pernah kita jelaskan ya. Ta, sa, sin, shin, da, za, ro, za itu ya, sodo, todo itu. Maka harus dibaca asyamsiyah atau melebur. Contohnya, saya beri contoh satu aja. Assalamu. Nah, ini ada alif lam bertemu dengan sin ini, assalamu, maka dibaca melebur. Tidak usah alif lamnya ini dibaca al salam seperti itu, tidak usah. Jadi langsung assalamu seperti itu. Paham ya? Singkat saja, lanjut ke pembelajaran kedua, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang dimaksud iman itu apa sih? Percaya, yakin bahwa Allah itu wujud dan yang menciptakan alam beserta seluruh isinya itu Allah. Orang yang percaya atau beriman kepada Allah itu disebut orang mukmin. Begitu juga sebaliknya, yang enggak percaya sama Allah itu atau ingkar itu disebut kafir. Cara mengenal Allah itu bagaimana sih? Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Coba itu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adanya alam semesta merupakan bukti adanya Allah. Alam semesta ini beserta makhluk-makhluknya, makhluk yang tidak bisa bergerak, makhluk yang bisa bergerak, tumbuh, bernafas, yang bisa dilihat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata, semua ciptaan Allah. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, ini jelas ini. Dalam Quran surat An-Nas. Yes. Nah, itu menjelaskan bahwa Al-Ikhlas ayat ke-1 itu diterangkan bahwa Allah itu Esa satu. Allah adalah Tuhannya manusia. Nah, itu melalui Al-Quran. Sedangkan yang ketiga ini mengenal Allah melalui alam Asmaul Husna. Ini diralat ini melalui Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Nah, dalam Asmaul Husna ini kan jumlahnya 99. Nah, dari sini kita mempelajari ada 3, yakni yang pertama Al-Bashir yang artinya Allah Maha Melihat. Nah, di sini Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Pasti Allah Maha Melihat dan mengetahui perbuatan semua makhluknya. Al-Adil itu artinya Maha Adil. Semua makhluknya mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi itu Allah itu adil, Maha Adil, Al-Adil. Dan yang ketiga Al-Azim. Al-Azim itu artinya Maha Agung. Tuhan yang memiliki segala keagungan, yang melebihi keagungan semua ciptaannya. Seperti itu. Keagungan Allah ini tidak bisa diukur dengan akal, dan sifatnya itu mutlak. Tidak ada keagungan di dunia ini kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, iman kepada Rasul, kita tahu bahwa Rasul itu adalah utusan Allah untuk manusia. Iman kepada Rasul itu jelas bahwa kita itu harus mempercayai akan kerasulannya, menerima dan menjalankan ajaran yang disampaikan serta menjauhi larangan
larangannya. Nah, jumlah rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Hafal nggih ini, dihafalkan ini. Ada 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada rasul ini yang dimaksud, yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi atau Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa, keteguhan dan pantang menyerah dalam berdakwah. Itu ada 5, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggih? Nah, beberapa rasul di sini ini dalam mengajarkan agama, ketauhidannya, mengajak umat untuk menyembah Allah itu banyak rintangan dan tantangan. Maka dari itu Allah itu memberikan mukjizat untuk menguatkan kerasulannya. Mukjizat itu apa, Cah? Jadi mukjizat itu adalah keajaiban atau kejadian yang luar biasa terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Paham nggih? Next, sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul itu sifat yang pasti ada dimiliki oleh para Rasul. Kebalikannya sifat wajib Rasul itu adalah mustahil. Kalau sifat wajib itu ada 4, sidik. Sidik itu artinya jujur. Nabi dan Rasul itu pasti orang yang jujur atau benar. Yang kedua yakni amanah. Amanah itu dapat dipercaya. 3, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Dan yang terakhir yakni fatonah yang artinya cerdas. Sidik ini kebalikannya sifat mustahilnya. Sidik ini berarti kebalikannya apa? Mustahil kalau Allah itu bersifat kazib atau dusta, bohong. Yang kedua amanah itu sifat mustahilnya itu apa? Kebalikannya yakni kianat. Yang ketiga tabligh berarti artinya adalah khidmat. Khidmat itu berarti menyembunyikan. Rasul atau Nabi tidak mungkin bersifat khidmat atau menyembunyikan. Dan yang terakhir yakni fatonah. Fatonah itu kebalikan dari sifat baladah atau bodoh. Jadi Nabi atau Rasul itu tidak mungkin bersifat bodoh. Paham nggih? Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, next lanjut ke pembelajaran ketiga yakni tentang anak soleh. Yang dimaksud dengan anak soleh itu apa sih? Jadi anak soleh itu pasti memiliki sifat-sifat di bawah ini, yakni yang pertama jujur. Jujur, yang kedua amanah, yang ketiga hormat dan patuh terhadap guru, yang keempat adalah santun dan menghargai. Yang pertama jujur. Jujur itu apa? Anak-anak, jujur itu apa? Ya, jujur itu intinya tidak bohong. Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan jujur terhadap apa? Semua yang kita lakukan. Yang kedua yakni amanah. Amanah ini artinya tidak takut, berarti aman. Dengan kata lain bahwa amanah itu adalah menyampaikan. Nah, ini ketika kita lihat Kanjeng Nabi, ceritanya Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia 12 tahun, ketika mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang itu beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya itu dijaga dengan baik.
Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ini sifatnya Kanjeng Nabi. Hormat dan patuh kepada guru, tidak hanya kepada guru, kepada orang tua juga hormat dan patuh seperti itu nggih. Insya Allah dari sikap-sikap ini semuanya sudah paham. Santun dan menghargai. Santun itu gimana tuh? Santun itu contoh mengucapkan salam, selalu memperhatikan, bermuka manis, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak keras, tidak terlalu keras, tidak menyakitkan, sabar saat mendengarkan teman berbicara, peduli, dan masih banyak lagi sikap santun dan menghargai. Dari sini mungkin any question, ada yang ditanyakan bisa langsung japri lewat WA saja sebelum minggu depan kita UTS. Pengertian mawon nggih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.